Dalam hubungan setiap rumah tangga, yang sangat ditakutkan adalah perceraian. Tidak ada pasangan yang ingin bercerai. Namun orang terkadang menjadikan perceraian sebagai jalan terbaik dalam permasalahan hubungan yang retak. Kali ini kita akan ke negara India, di mana ada seorang wanita cantik yang bernama Kiran Daudia, yang berusia 46 tahun. Ketika dia beranjak dewasa, orang tua dari Kiran menjodohkan anak gadisnya dengan seorang pria bernama Aswin Daudia, yang berusia 51 tahun. Aswin merupakan seorang pria yang lahir dan dibesarkan di Inggris. Singkat cerita, setelah perjodohan tersebut, Kiran dan Aswin memutuskan untuk bertemu, untuk bisa mengenal satu sama lain. Pertemuan di antara mereka pun sangat berkesan dan menimbulkan benih-benih cinta di hati keduanya. Pada tahun 1988, sepasang sejoli itu pun kemudian memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di India. Menurut keluarganya, saat awal pernikahan mereka berdua, Aswin dan Kiran dikenal sebagai pasangan yang sangat romantis, hangat, dan selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Setelah semua ritual acara pernikahan telah selesai, Aswin kemudian membawa istrinya untuk tinggal di Inggris. Dari pernikahan tersebut, Aswin dan Kiran dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama diberi nama Vivek Daudia, dan anak yang kedua bernama Shivam Daudia. Selama tinggal di Inggris, Kiran menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai seorang karyawan dan juga bekerja di pabrik konveksi. Seiring berjalannya waktu, rumah tangga yang dibangun berjalan baik-baik saja. Kiran dan Aswin saling mencintai satu sama lain. Keduanya juga merawat anak-anaknya dengan sangat baik. Singkat cerita, pada tahun 2014, ketika usia anak pertamanya 26 tahun, dia memutuskan untuk keluar dari rumah orang tuanya untuk merantau ke kota lain, dengan harapan menjadi seorang pribadi yang mandiri dan mapan. Kepindahannya itu pun tentu saja mendapatkan restu dan support dari kedua orang tuanya. Sedangkan untuk anak kedua mereka, Shivam, yang diketahui masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Karena pada kala itu, Shivam masih duduk di bangku SMA. Menurut sudut pandang Shivam sebagai anak, dirinya menilai kedua orang tuanya merupakan sosok yang sangat penyayang, baik hati, dan juga pekerja keras. Tapi Shivam juga mengatakan kalau sang ibu memiliki sifat ambisius dalam bekerja. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kali Kiran harus menginap di kantornya demi menyelesaikan semua pekerjaannya. Beberapa teman kantor Kiran juga mengatakan bahwa Kiran dikenal sebagai seorang karyawan yang sangat patut dan juga teladan. Selain itu, Kiran juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik. Namun sayang, memiliki karir yang cemerlang bukan berarti seluruh kehidupannya juga secemerlang karirnya. Pada tahun 2015, secara mendadak Kiran mengajukan gugatan cerai kepada sang suami setelah menjalani rumah tangga sekitar 27 tahun. Menurut Kiran, alasan dibalik perceraian karena sifat Aswin yang mendadak berubah. Kiran menjelaskan bahwa sang suami seringkali berkata-kata kasar, jarang pulang ke rumah, dan seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Kiran sudah tidak mampu lagi
menjalani kehidupan rumah tangga yang menurutnya seperti neraka. Setelah keduanya resmi bercerai, ternyata Aswin ini masih tetap tinggal di rumah yang menjadi tempat tinggal keluarganya itu. Sehingga keduanya masih tetap berada di dalam satu atap yang sama. Meskipun kali ini dengan status yang berbeda. Kiran mengaku bahwa dirinya tidak berani mengusir sang mantan suami karena ketakutan. Ia akhirnya berencana untuk menjual rumah yang mereka tinggali, dan nantinya uang dari hasil penjualan rumah tersebut akan dibagi dua dengan Aswin. Kiran mulai menghubungi beberapa agen properti untuk mulai menawar-nawarkan rumah yang mereka tinggali. Namun rumah tersebut tidak segera laku terjual. Sampai beberapa tahun kemudian, karena tidak laku-laku, saudara Kiran yang merasa kasihan dengan hubungan toksik dari kedua mantan pasangan suami istri itu memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Kiran lalu meminta kepada mantan suaminya agar dirinya segera mencari tempat tinggal yang baru dan jangan tinggal bersama mereka lagi. Kiran mengaku bahwa dirinya sudah muak dengan tingkah laku Aswin yang semakin hari semakin kasar kepada dirinya, bahkan juga kepada anak mereka. Tetapi saat itu Aswin menolak pergi dari rumah tersebut. Ia beranggapan bahwa dirinya masih memiliki hak yang sama dengan Kiran, sehingga dirinya masih ingin menempati rumah itu. Pada tanggal 16 Januari 2018, pada sore hari, Kiran saat itu selesai bekerja. Dia langsung pulang ke rumahnya. Namun, ketika sampai di rumah, ia melihat Aswin ternyata sedang tidur di sofa dan tidak kunjung mengemasi barang-barangnya untuk segera pergi dari rumah tersebut. Kiran yang saat itu sudah cukup lelah karena baru pulang bekerja, sempat membangunkan mantan suaminya dan meminta dengan halus agar Aswin segera pergi dari rumah itu. Namun sayang, Aswin langsung menolak permintaan dari mantan istrinya. Aswin yang merasa terganggu tidurnya langsung mengamuk dengan mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Kiran, sehingga keduanya mulai terlibat dalam sebuah pertengkaran. Perdebatan sengit yang tidak kunjung usai membuat Aswin mulai kehilangan kendali. Ia lalu menyiksa Kiran dengan cara memukuli bagian wajah mantan istrinya itu, serta membenturkan kepala Kiran ke lantai. Tetapi kejadian itu sayangnya tidak diketahui oleh anak kedua mereka, karena memang pada kala itu Siva masih ada di sekolah. Aswin yang saat itu semakin kesetanan, lalu mencekik leher mantan istrinya itu menggunakan kerudung yang dipakai Kiran. Selama beberapa menit hingga sang mantan istri sudah tidak bergerak lagi. Panik mengetahui kalau mantan istrinya sudah meninggal dunia, Aswin segera mencari cara untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu. Ia kemudian memutuskan untuk membuang tubuh Kiran ke sebuah tong sampah besar yang berjarak sekitar 5 menit dari rumahnya. Agar tidak ketahuan oleh warga sekitar, Aswin kemudian memasukkan tubuh Kiran ke dalam sebuah koper. Dengan koper itulah ia lalu membawa tubuh Kiran menuju ke lokasi tempat sampah yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun tanpa ia sadari, saat berjalan membawa koper menuju lokasi tempat sampah itu, Aswin terekam kamera CCTV yang berada di seberang jalan. Setibanya di sana, ia kemudian meletakkan koper berisi Kiran begitu saja di samping tempat sampah. Aswin kemudian bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Lalu dia menuju ke rumahnya. Sementara itu, Sivam yang baru saja pulang sekolah langsung mencari keberadaan ibunya. Namun setelah dicari-cari, ternyata ibunya tidak ada di dalam rumah itu. Ia sempat menghubungi ponsel ibunya, namun sayang handphone Kiran tidak aktif. Merasa khawatir dengan keadaan ibunya,
Siva mencoba menghubungi kantor tempat ibunya bekerja. Namun mereka mengatakan jika Kiran sudah lama meninggalkan kantor itu. Siva yang tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya memutuskan untuk menunggu ibunya pulang. Meskipun dirinya mengaku sangat mengkhawatirkan ibunya. Keesokan harinya, atau tepatnya pada tanggal 17 Januari, merupakan hari kelahiran dari Kiran. Namun Sivan lagi-lagi dibuat semakin cemas karena ibunya yang tidak kunjung pulang ke rumah. Hal tersebut tentu saja cukup aneh bagi Sivam, karena sang ibu biasanya selalu memberikan kabar jika tidak pulang ke rumah. Apalagi hari itu merupakan hari yang sangat penting bagi ibunya. Untuk mencari tahu keberadaan ibunya, Sivam kemudian mencoba sebuah aplikasi pelacak handphone. Lalu dia melacak keberadaan ibunya. Usaha yang dilakukan oleh Sivam ternyata tidak sia-sia. Dia berhasil mengetahui lokasi keberadaan handphone ibunya. Aplikasi tersebut mengarahkan Sivam ke jalan Mayveld yang berjarak sekitar 5 menit dari rumah mereka. Ia pun segera mendatangi lokasi tersebut untuk mencari tahu keberadaan ibunya. Namun ketika sampai di sana, ia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Sivam yang semakin cemas mencari keberadaan ibunya akhirnya memutuskan untuk melaporkan pihak kepolisian setempat sebagai berita orang hilang. Aparat kepolisian yang mendapat laporan tersebut langsung bergerak cepat untuk melakukan pencarian secara besar-besaran di daerah itu. Di sela-sela pencarian tersebut, aparat kepolisian tiba-tiba mendapatkan informasi dari seorang warga yang melaporkan tentang penemuan sebuah koper yang cukup mencurigakan. Menurut warga itu, koper tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap. Aparat kepolisian yang mendapatkan informasi seperti itu segera mendatangi lokasi untuk mengeceknya langsung. Setibanya di sana, pihak kepolisian langsung membuka koper tersebut dan mereka dikejutkan dengan sesosok jasad seorang wanita dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Aparat kepolisian menjelaskan bahwa bagian kedua kakinya terikat kabel. Kepala perempuan tersebut tertutup dengan sampah dan juga ditemukan banyak sekali sarung tangan latek di dalam koper tersebut. Setelah diidentifikasi, aparat kepolisian meyakini bahwa jasad perempuan itu merupakan Kiran yang dinyatakan hilang selama 2 hari. Untuk mengetahui siapakah dalang dibalik pembunuhan yang menewaskan wanita cantik itu, aparat kepolisian lalu memeriksa tiap rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan rekaman CCTV menyatakan bahwa pada malam hari tanggal 16 Januari 2018, Aswin terekam menyeret sebuah koper yang sama dengan koper yang berisi jasad Kiran. Tidak mau membuang banyak waktu lagi, aparat kepolisian segera menangkap Aswin yang pada kala itu sedang berada di tempat kerjanya. Ia pun langsung digiring menuju ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam Aswin diinterogasi, lalu dia mengakui semua perbuatannya. Ia mengatakan kepada penyidik bahwa dirinya sudah lama menyimpan dendam kepada mantan istrinya itu, karena dia seringkali mengusir dirinya dari rumah mereka. Aparat kepolisian setempat akhirnya resmi menjadikan Aswin sebagai tersangka dalam kasus ini. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Tinggi Kota Leicester, Inggris. Aswin dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap mantan istrinya sendiri, yakni Kiran. Atas perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat.